Waduk Mrica Banjarnegara, objek wisata yang sekarang sudah terbengkalai. Konon katanya sering terjadi hal-hal mistis. Dulu tempat ini menjadi tempat favorit, tapi sekarang sudah lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini dilihat ya, ini tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa ya. Ini cuma tanah, tidak ada apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir. Yo, oke bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Gali PS. Oke, pada konten kali ini agak sedikit berbeda dari konten-konten saya sebelumnya ya. Jadi sesuai sama janji saya waktu itu, saya pernah bilang kalau di kapan-kapan saya bakalan explore ke dermaga Waduk Mrica ya, objek wisata Waduk Mrica di daerah Banjarnegara. Jadi di konten kali ini saya mau tak sepilkan dulu untuk kondisinya di Waduk Mrica seperti apa ya. Dan ini kebetulan sekali udah malam ya, waktu udah menunjukkan sekitaran jam 11 malam. Tapi di sini masih ada beberapa orang lah, nggak tahu sih ini lagi ada pembangunan apa di daerah sini, di luar ya, di depan tulisan plang dermaga wisata ini. Jadi masih ada beberapa orang di dalam, kayak contohnya kayak ini, harusnya ada motor lewat, terus ada mobil juga, dan terus ini ada nggak tahu apa, ada lampunya, terus ada motornya juga, nggak tahu juga sih ini ada apaan. Kayaknya lagi ada pembangunan atau lagi ada proyek apa, saya juga kurang tahu ya. Jadi nanti saya eksplornya nggak di sini Pol. Jadi saya eksplornya nanti niatnya mau di daerah pintu gerbangnya. Jadi sini saya mau opening dulu, dan nanti saya ceritakan untuk hal-hal apa yang sering terjadi di sini dan mitos-mitos apa dari warga-warga sekitar sini yang sering ada gangguan apa yang sering warga-warga rasakannya di sekitaran sini ya. Dan nanti ada beberapa cerita-cerita juga yang nanti akan saya ceritakan. Jadi untuk teman-teman semua, barangkali ada yang penasaran, disimak terus video ini dari awal sampai akhir. Dan sebelumnya saya minta tolong untuk yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dari sekarang, karena subscribe itu gratis, ditembusin untuk angka 10.000 subscriber pertama. Nanti saya akan adakan giveaway, tidak bosan-bosan untuk mengingatkan Pol. Jadi silahkan diklik aja, jangan ragu, jangan bimbang, diklik aja, klik tombol subscribe dari sekarang dan ditonton, no skip. Oke Pol. Dan ini saya udah bawa senter ya, dan saya di sini sendirian, tapi ada teman-teman lah di rumah mantau saya nanti ya. Jadi kalau untuk mengantisipasi ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, nanti ada yang bisa jemput saya Pol. Oke, jadi langsung aja nanti saya mau jalan ke arah sana ya, ke pintu gerbangnya. Jadi disimak terus videonya. Oke, nanti tak sambung lagi di next videonya. Ya oke Pol, jadi ini saya perjalanannya menggunakan motor ya. Saya mau OTW karena kalau jalan lumayan agak jauh, jadi saya memutuskan untuk naik motor aja, nggak jalan kaki. Jadi untuk kondisi Waduk Mrica sekarang seperti ini ya. Kalau menurut saya cukup memprihatinkan karena lama sekali di sini terbengkalai, tidak terurus. Beda banget sama zaman-zaman saya dulu waktu masih muda sama waktu kecil. Di sini tuh dulu bagus ya, pemandangannya bagus, jalannya masih bagus, terus
apa namanya, masih rame gitu. Terus objek wisatanya di dalam tuh masih aktif, dan untuk biaya tiketnya kurang tahu kayaknya 5.000 atau berapa gitu. Jadi masih cukup murah ya dulu ya waktu masih aktif. Cuman udah beberapa tahun ini di sini, di Waduk Merica sini tuh udah nggak aktif lagi ya, sudah tidak digunakan lagi, dan akhirnya menjadi terbengkalai dan tidak terus seperti ini, Pol. Jadi kesannya tuh jadi mistis gitu loh, jadi horor gitu. Jarang banget juga ada orang yang lewat sini malam-malam, kecuali orang-orang tertentu kayak warga-warga sekitar sini. Terus ada orang yang ngobor-ngobor burung gitu loh, sama mancing. Kalau yang orang-orang mancing tuh biasanya tuh mentalnya mental jos ya, jadi nggak peduli malam atau apa ya, tetap digas mancing seperti itu. Jadi bisa kalian lihat kalau kelihatan di kamera ya, ini jalannya tuh seperti ini ya sekarang ya, rusak. Terus penerangan lampunya udah nggak ada, ditambah lagi apa namanya, banyak pohon-pohon besar. Udah lengkap banget di sini, Pol. Dan untuk ceritanya nanti tak ceritain kalau udah sampai di depan pintu gerbangnya ya. Nanti tak ceritain di sana seperti apa. Sebentar lagi kita sampai di pintu gerbang tengahnya ya. Kalau saya nyebutnya tuh di sini pintu gerbang tengah ya. Saya di sini naik Vario, Pol. Takutnya tuh kalau naik motor kopling nggak bisa buat ngerekam, jadi ya pakai gini. Dan pencahayaannya pakai senter, terus untuk sementara karena susah pakai senter jadi pakai lampu motor aja. Tuh kanan kiri gelap banget, udah nggak ada orang jam segini, Pol. Jam segini orang-orang tuh udah nggak ada yang berani lewat sini ya, udah nggak berani lewat sini kecuali ya itu tadi orang-orang yang tak sebutin itu, orang mancing sama orang yang ngobor-ngoborin burung. Dan di depan bentar lagi kita sampai, di depan kita lagi kita sampai, dan waduh, suasananya tuh udah mencekam ya di sini ya. Padahal belum apa-apa gitu, Pol. Oke, nanti mungkin saya mau parkir di sini aja ya, di ada kayak gubuk kayak gini. Nah, saya parkir di sini aja ya. Ya oke, Pol. Jadi ini dia, saya udah nyampe di depan gerbang pintu masuk di area objek wisata Waduk Merica yang udah terbengkalai sekian tahun. Di atas sana kelihatan nggak tuh? Kenapa saya bilangnya Hana Caraka? Karena tulisannya tuh pakai bahasa Jawa, Pol. Jadi tulisannya pakai abjad Hana Caraka kayak gitu. Dan saya sebagai orang Jawa tuh merasa malu ya, karena tidak bisa membaca Hana Caraka secara lancar ya. Dan buat teman-teman semua, barangkali ada yang tahu ini bacaannya apa, tulis di kolom komentar aja ya. Nanti saya tak sepilkan untuk tulisannya, mungkin dari jauh karena nggak kelihatan. Tetapi feeling saya sih ini tulisannya sih, kalau nggak salah sih, selamat datang di objek wisata Waduk Merica kayaknya. Biasanya kan seperti itu ya. Nanti kalian baca sendiri aja ya, buat yang bisa baca abjad Hana Caraka kayak gitu ya. Oke, sebelum saya naik ke atas, saya mau spilkan untuk kondisi di luar sini ya. Ini udah sekitaran jam setengah 12 malam. Saya kesini sendirian, nggak ada siapa-siapa, cuman ada beberapa teman doang yang mantau, itu pun jauh ya dari sini. Saya benar-benar sendirian di sini, udah sunyi, gelap, nggak ada siapa-siapa lagi ya, karena yang udah saya jelasin tadi ya. Di sini tuh sepi banget, Pol. Di sini tuh sepi banget, nggak ada orang yang berani lewat sini malam-malam. Karena selain tempatnya horor, juga di sini tuh jalannya susah lah, rusak. Jadi lebih orang-orang tuh lebih memilih untuk melewati jalur-jalur yang umum aja kayak gitu. Kalau dulu sih waktu saya masih kecil di sini tuh masih sering lah buat lewat, buat terobosan. Oke, jadi untuk cerita horornya sendiri di sini tuh banyak sekali ya. Di sini banyak sekali cerita-cerita mistis yang sering terjadi di sini. Salah satunya nanti tak ceritain ya. Jadi seperti ini ceritanya, Pol. Ini mitos-mitos dari warga sekitar ya. Terutama saya juga sendiri dulu pernah ngerasain gangguan di sini, saya pernah dulu. Jadi ceritanya tuh objek wisata Waduk Merica sini tuh udah kayak kuburan ya. Kuburannya tuh bener-bener kuburan, Pol, bukan karena sepi atau apa.
Jadi ceritanya dulu tuh di Waduk Merica sini tuh ada orang yang pada nyari ikan. Ada orang yang pada nyari ikan, terus naik perahu getek. Kalau dari daerah saya tuh namanya tuh perahu getek ya. Itu sering banget lagi nyari ikan, jala atau mancing itu dapetinnya bukan ikan, tapi dapetinnya tuh potongan tubuh manusia, Bol. Seperti tangan, kaki, terus ada tengkorak, tulang belulang, nggak tahu mayat siapa itu. Dan untuk karena mayat itu tidak teridentifikasi, akhirnya dikuburnya tuh di pinggir-pinggiran sana, Bol. Itu makanya kenapa saya nyebutnya tuh di sini tuh kayak seperti kuburan ya. Dan sebelumnya mohon maaf sekali karena pencahayaannya kurang memadai, jadi ya mohon maaf ya, dimaklumin aja karena di sini tempatnya gelap dan senter saya cuma adanya ini. Dan ini tempat parkir ya, dulu di sini masih difungsikan untuk tempat parkir. Di dalam sana seperti lapangan, dan seperti biasa karena tempat ini sudah tidak dipakai, akhirnya terbengkalai seperti ini, Bol. Tidak ada aktivitas atau apapun lah yang dilakuin di sini. Lahan benar-benar lahan kosong, cuman ada beberapa tanaman-tanaman singkong yang dimanfaatkan oleh warga sekitar ya. Terus rumput-rumput gajahan, terus daun-daun sente, kalau daerah saya namanya sente nih. Terus ada pohon-pohon pisang, pohon-pohon gajahan nih buat kasih makan ternak ya, dimanfaatin warga untuk nanam-nanam seperti itu. Dan dulu tuh kalau di sini tuh saya ingat banget ya, zaman saya waktu masih kecil tuh di sini tuh sering banget kalau lebaran ya, masih rame, Bol, masih difungsikan gitu untuk objek wisatanya. Dan ini tuh sebenarnya tuh tanah ini tuh milik PLN ya. PLN ya tulisannya nih. Tanah milik PT Indonesia Power, sertifikat masuk dan atau memanfaatkan tanpa izin pihak Indonesia Power melanggar KUHP pasal 167 pasal 385 PASL 551. Jadi seperti itu ya. Lanjut untuk ke cerita horornya seperti ini. Jadi sering banget terjadi hal-hal sesuatu yang di luar nalar logika ya. Jadi zaman dulu tuh di sini tuh, bukan dulu sih, sering lah waktu ada orang gitu lewat di sini. Di sini tuh penghuninya ada sesosok wanita ya. Wanita memakai baju putih, biasanya tuh iseng sering ganggu. Dulu saya masih ingat banget dulu tuh. Saya pernah bawa pacar saya, mantan lah bukan pacar. Saya pernah bawa mantan pacar saya, ya biasa jalan-jalan, lagi duduk-duduk asik ya, lagi duduk-duduk. Tahu-tahu tuh mantan saya tuh nangis, Bol. Gak taunya katanya tuh diliatin sesosok perempuan. Padahal saya sama sekali nggak ngeliat apa-apa, itu lokasinya di sana ya, di lapangan ya. Dan itu nggak cuma satu kali, dua kali toh, banyak ya dari teman-teman yang lain, bukan teman-teman, warga-warga sekitar yang merasakan seperti itu juga. Jadi seperti itu ya untuk cerita-cerita mistisnya. Terus ada lagi satu. Jadi dulu tuh waktu zaman saya masih sekolah ya, dulu tuh di tahun berapa ya, saya lupa lah, intinya waktu saya masih sekolah ya, tahun 2012 kalau nggak salah tuh, pernah ada kejadian yang sampai masuk berita di sini ya. Ada kejadian yang sampai masuk berita, ditayangin di televisi nasional. Itu booming banget, viral banget kalau zaman dulu, Bol. Jadi zaman dulu tuh pernah ada kejadian sepasang kekasih lah. Mereka pacaran, yang cewek masih SMP, yang cowoknya tuh udah SMK. Dan ada kejadian yang ceweknya tuh hamil, Bol. Jadi ceritanya seperti itu. Terus meminta pertanggungjawaban pacarnya yang masih SMK. Dia ketemuan di daerah sana. Tadi yang ada tulisan dermaga wisata itu, yang pelang hijau, kalau saya biasa nggak nyebutnya tuh pelang hijau. Dia tuh ketemuan di sana, di daerah sana lah, dekat-dekat sana. Mereka bertengkar ya, mungkin nggak tahu kenapa, kayaknya yang cowoknya tuh, yang pacarnya tuh nggak mau tanggung jawab apa gimana ya, nggak tahu ya. Tahu-tahu tuh yang cewek depresi, terus akhirnya yang cewek itu tuh lompat Bol, lompat ke dalam waduknya ya, di bendungannya, dekat bendungan. Dan naasnya yang cowoknya, pacarnya yang laki-laki tuh panik. Dia niat untuk nolongin,
dia ikut masuk, ikut nyemplung, niatnya mau nolongin, nggak taunya malah tenggelam dua-duanya Pol. Dan akhirnya kejadian waktu itu ada bertiga, ada satu saksi temennya yang ikut laki-laki, akhirnya melaporkan kejadian itu. Dan naasnya ya pasangan dua sejoli itu tuh akhirnya tuh tidak terselamatkan ya Pol ya, tidak terselamatkan dan akhirnya meninggal Pol. Jadi seperti itu ya, itu hanya sedikit sepenggal dari kisah horor di objek wisata Waduk Merica ini. Oke, jadi nggak usah kebanyakan ngomong, langsung aja kita naik ke atas yo. Kita coba eksplor di atas. Oke, langsung aja kita naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini aura-auranya udah nggak enak banget Pol. Jadi yang saya rasain tuh ketika masuk ke dalam sini tuh ya, itu rasanya udah beda gitu, hawanya beda, nggak kayak di bawah ya. Di sini tuh kesannya tuh lebih dingin ya, udaranya lebih dingin dibandingin sama di bawah. Dan ini dia yang tadi papan saya ceritain ya, ini ada tulisan abjad hanacarakanya. Untuk teman-teman semua barangkali ada yang bisa baca, tolong tulis di kolom komentar loh. Kebetulan saya orang Jawa merasa malu ya, tidak bisa menjawab, tidak bisa membaca maksudnya tulisan asli Jawa ini, hanacaraka ini. Tuh, kelihatan enggak? Inilah kenapa alasannya saya dan teman-teman semua warga sekitar sini tuh nyebutnya tuh ini gerbang hanacaraka ya. Dan di sini ada loket, bekas loket yang tentu saja udah terbengkalai. Sudah tidak ada orang yang mempergunakannya ya. Dulu loket masuknya tuh di sini ya. Orang pada ngantri di sini, terus beli tiket, baru nanti di sini pada masuk ya. Dan ini ada tulisan pelang warna biru, selamat datang di lokasi Waduk Merica PLTA Panglima Besar Jenderal Sudirman. Demi ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta kebersihan di lokasi wisata dimohon bla 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 bla, dibaca sendiri. Oke, dan di sini tuh banyak banget pohon-pohon gede ya. Aduh, ya Allah. Di sini banyak banget pohon-pohon gede yang tentu saja menambah kesan horornya ya, menambah kesan horornya. Ditambah lagi di sini sudah tidak ada pencahayaan lain kecuali senter sama flash HP saya ya Pol ya. Dan ini ada bekas lampu yang tentu saja sudah rusak. Dan sayang sekali Pol, sayang sekali tuh saya tuh udah nggak bisa masuk ke dalam ya, karena susah Pol. Sebenarnya bisa naik lewat sini, cuman kalau saya naik ke sini masuk ke dalam sendirian tuh jujur aja saya tuh belum berani ya Pol ya. Bukan karena apa-apa, ini demi keamanan saya juga, jadi butuh bantuan temen lah, tentu saja butuh bantuan temen untuk memantau yang dekat di daerah sini. Mungkin baru saya berani untuk naik ke atas, eksplor ke dalamnya ya, karena di sini tuh udah digembok di rantai. Dan kita nanti sepilkan saja untuk bagian dalamnya. Ini udah digembok. Dulu tuh saya ingat banget zaman kecil sering kesini Pol, ini masih dibuka ya, dan ini sudah digembok. Dan ini untuk penampakan di dalamnya ya, ada tangga lagi, 2 tangga ke sana, dan ada pohon besar. Sebenarnya di dalam tuh banyak banget tempat-tempat yang terbengkalai, kayak warung, terus ada wahana-wahana permainan anak kecil. Kalau dulu tuh zaman saya tuh odong-odong ya, kereta odong-odong dulu, terus ada ayunan-ayunan, terus ada banyak lah di dalam tuh, ada perahu juga. Jadi dulu tuh kalau pengen liburan ke sini bareng keluarga tuh masih nyaman ya, bisa keliling-keliling waduk naik perahu. Cuman sayangnya sekarang tuh udah nggak bisa ya. Sayang sekali nih, pihak PLN tuh membiarkan tempat ini terbengkalai, tidak diurus Pol. Dan sebentar Pol, saya tuh kayak merasakan ada sesuatu yang
mengintai gitu. Nggak tahu kenapa nih, kayak ada sesosok dua orang gitu, kayak ada sesosok dua makhluk yang mengikuti saya dari belakang Bol. Sosoknya tuh seperti kayak satu agak gemuk, yang satunya kurus ya Bol. Jadi saya merasa seperti itu Bol, ada merasa dua sosok mengintai gitu. Jadi untuk teman-teman semua, saya tuh sedikit dulu tuh waktu zaman sekolah, saya tuh sedikit sering belajar sesuatu lah, nggak perlu saya sebutin. Jadi saya sedikit bisa merasakannya, dan di sini banyak sekali nyamuk yang mengganggu. Oke, sebentar ya boleh, saya mau mediasi dulu ya. Di sini padahal ternyata ada kabut. Bentar Bol, saya mau hening dulu sebentar ya. Saya sambil duduk, sambil menikmati udara malam, tengah malam di Waduk Merica sini. Dan saya tuh kepo sama pohon ini nih, kayak mempunyai energi apa gitu. Setiap saya lihat pohon sini tuh, saya kayak merasakan sesuatu energi yang besar ya, dibandingin pohon-pohon lain. Bentar, saya tak pasangin senter dulu ke kepala ya Bol ya. Oke, mohon maaf ya Bol, tadi habis masang senter dulu di kepala, karena saya pakainya senter kepala ya, biar buat penerangannya gampang. Dan ini waktu menunjukkan pukul setengah satu pagi. Saya masih sendirian di sini, nggak ada siapa-siapa, dan saya mau mencoba untuk pemanggilan ya, siapa tahu ada yang muncul, sesosok muncul gitu lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penunggu yang ada di sekitaran sini, jika memang kalian ada, silakan tunjukkan eksistensi kalian, dan jika memang kalian benar-benar ada, tolong wujudkan kalian. Hadir. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya kayak didorong Bol. Saya kayak merasakan kayak ada sesuatu energi yang berbenturan dengan tubuh saya Bol. Seperti yang udah saya katakan tadi, saya kayak merasakan suatu energi yang ada di dalam pohon ini ya. Ini pohon beda, energinya tuh lebih tinggi dibandingkan pohon-pohon yang lainnya Bol. Coba nanti saya detak dulu ya Bol ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penunggu yang ada di sini, jika memang kalian ada, tolong wujud. Hadir. Oke, saya merasakan sesuatu di sini ya. Saya kayak merasakan kayak ada sesosok yang ingin memberikan sesuatu kepada saya Bol. Ini di bawah pohon besar ini ya Bol ya. Dan saya coba mau menginvestasikan untuk benda-benda pusaka yang ada di sini ya Bol. Saya mau mencoba penarikan ya. Dan perlu diingat, di sini tidak ada unsur kemusyrikan ataupun apa ya. Ini hanya sekedar untuk edukasi untuk kalian bahwa di sini memang ada suatu benda pusaka yang terkubur lama di sini ya. Dan saya akan mencoba untuk mewujudkannya ya Bol ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini dilihat ya, ini tidak ada apa-apa, ya. Ini cuma tanah, tidak ada apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan kalian tahu nggak apa yang saya temukan ini, Bol? Ini ada kain mori atau kain kafan, ternyata ini terkubur di sini ya, Bol ya. Oke, bisa kalian lihat di sini ada kain mori putih ya. Dan apa ini benda pusaka apa yang terkubur di sini? Oke, coba langsung aja kita buka ya, Bol ya. Oke, dari wujudnya ini tuh seperti kain mori yang sudah lama ya. Bentuknya sudah kusut. Kalau yang tidak tahu kain mori itu ini kain kafan ya, Bol ya. Oke, kita buka sama-sama ya. 1, 2. Astagfirullahaladzim. Saya mendapat 1 gangguan, Bol. Dan 3. Dan ternyata isinya adalah Google Pin AdSense. Jadi ternyata benda pusakanya adalah pin Google AdSense YouTube saya ya, Bol ya. Oke, jadi untuk teman-teman semua, mohon maaf sekali ya. Kalian saya prank. Dan ternyata benda pusaka itu adalah pin Google AdSense YouTube saya. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, berkat kalian saya bisa mencapai sampai titik ini ya, Bol ya. Berkat kalian saya bisa sampai titik ini ya. Saya tidak bosan-bosan untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian yang selalu dukung YouTube saya dari awal hingga sekarang dan selalu support YouTube saya ya. Saya tidak bosan-bosan untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Berkat kalian, dukungan kalian dan semangat kalian, saya semangat ngonten dan akhirnya tercapai juga untuk pin Google AdSense saya dan akhirnya datang juga, Bol. Dan alhamdulillahirobbilalamin sekali ini, Bol. Saya merasa senang banget ya, Bol. Ternyata perjuangan saya selama ini ngonten tidak sia-sia ya. Dan mohon maaf sekali jika di channel YouTube saya tuh agak sedikit jarang konten dan masih banyak sekali kekurangan yang harus diperbaiki lagi. Tapi insya Allah untuk kedepannya nanti saya bakalan memperbaiki lagi untuk yang lebih maksimal lagi biar bisa menghibur kalian semua, Bol, tentunya. Jadi untuk teman-teman semua tembusin 50.000 view, nanti saya akan explore beneran di dalam waduk merica ini ya, di dalamnya ya, Bol ya. Nah, untuk
teman-teman yang penasaran di dalam ini ada apa aja dan dibalik misteri-misteri apa aja yang ada di sini, tembusin angka 50.000 view, nanti saya akan explore ke dalam dan kita lihat di dalam nanti ada apa ya boleh ya. Jadi untuk teman-teman yang penasaran, ayo share-share ke teman-teman yang lain, share-share ke keluarga-keluarga kalian untuk nonton video saya biar saya tuh bisa explore ke dalam. Kalau bisa nanti saya bareng sama Mas Yudis atau Mas Adit Tamai Sampur, saya tak ajakin, saya tak tantangin untuk explore di sini kalau berani ya. Jadi nggak usah ragu, nggak usah bimbang, makanya dari sekarang ditembusin, nanti tak konten di dalam bol. Jadi untuk konten kali ini mohon maaf sekali ya, ternyata kalian tak prank. Ya nggak apa-apa ya, sekali-kali ngeprank kalian, hiburan aja, jangan dianggap serius. Jadi apa namanya, ya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian. Dan mohon maaf sekali karena saya akhir-akhir ini jarang konten, banyak sekali kekurangan yang harus diperbaiki. Dan mungkin untuk konten kali ini segini aja dulu ya Bol ya. Mungkin untuk konten kali ini segini aja dulu. Jadi yo sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua yang nonton YouTube saya dari awal hingga sampai sekarang, sampai titik ini ya. Ini saya persembahkan untuk kalian ya. Malam-malam jam setengah 1 pagi saya belangsakan sendirian di objek wisata Wadung Rica. Demi kalian ya. Ini hasilnya. Terima kasih banyak sekali untuk kalian semua. The best lah pokoknya untuk kalian. Mantep. Kalian memang jos pokoknya lah. Jadi saya sampai bingung untuk berkata-katanya Pol. Dan mungkin untuk konten kali ini saya akhiri aja ya. Mohon maaf sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri ya.